lagi berjumpa dengan saya Arianto. Sekarang saya berada di BBL Medan. Dan kebetulan di belakang saya ini adalah merupakan sebuah trainer AC atau air conditioner unit yang merupakan bagian dari proses pembelajaran teknik pendingin tata udara AC split satu pasang. Sebelum saya menjelaskan prinsip kerja dari trainer kit ini, perlu saya sampaikan buat seluruh rekan-rekan guru maupun peserta didik, bahkan praktisi AC, bahwa AC split itu terbagi atas 4 komponen bagian penting. Satu adalah kompresor yang berada di dalam kondensor ini. Ini ada bagian dalam kompresor. Kemudian yang kedua adalah kondensor, ya. Yang ketiga di dalam sini juga ada pipa kapiler, dan yang keempat adalah evaporator. Untuk selengkapnya kita bisa melihat refrigeran atau diagram dari refrigeran ini sendiri. Tadi saya katakan bahwa kompresor merupakan komponen inti. Kemudian ada pipa kapiler, ada ini filter pipa kapiler yang kedua. Kemudian ada evaporator, ya, ini bagian daripada evaporator. Lalu kemudian tekanan itu akan kembali kepada akumulator atau bagian daripada kompresor. Nah, oleh sebab itu seluruh peserta didik, bahkan guru dan praktisi harus memahami bahwa ada 4 komponen yang menentukan kinerja dari AC split satu pasang. Yang pertama, kita melihat daripada tekanan. Nah, untuk mengetahui tekanan, kita bisa melihat pada refrigeran ini atau pada alat trainer ini ada tekanan, ya, manifold. Ada manifold tegangan rendah dan manifold tegangan tinggi. Kedua komponen ini menjadi ukuran, menjadi indikator bagi kita agar mengetahui seberapa tekanan yang sudah diberikan ke dalam kompresor maupun sistem AC. Yang kedua, kita melihat bahwa kinerja AC itu tergantung pada tegangannya. Nah, di sini kita bisa melihat tegangan daripada AC melalui apa? Nameplate-nya. Ya, ini nameplate-nya. Nameplate ini menunjukkan bahwa AC split satu pasang bekerja dengan rating tegangan 220 volt dan refrigeran 32. Artinya dia membutuhkan refrigeran 32 untuk memacu kinerja daripada AC ini untuk maksimal dalam sistem pendinginan. Yang ketiga, kita butuh arus, ya. Ini adalah merupakan arus. Kita melihat bahwa arus ini dapat diukur melalui ampere meter, ya. Arus mempengaruhi sistem kinerja daripada sistem pendingin. Dan yang keempat adalah suhu. Ruangan suhu ini mempengaruhi apakah kinerja AC itu secara maksimal apa tidak. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya akan menjelaskan dari awal sesuai dengan diagram yang ada pada panel sistem pendingin ini, mulai dari sistem elektrikal sampai dengan sistem pemipaan. Oke, yang pertama teman-teman semua, ini sistem bekerja dengan sumber tegangan 220 volt. Sumber dimasukin melalui emergency stop. Kemudian dari emergency stop dia akan masuk kepada MCB. MCB adalah merupakan pengaman arus hubung singkat atau pengaman pendek yang tujuannya untuk mengamankan sistem dari sistem kelistrikan. Yang kedua adalah ketika keluar dari MCB dia akan masuk ke power meter. Power meter ini untuk mengukur daya yang terpakai di dalam sistem pendingin satu pasang. Kemudian dari ketiga komponen ini dilengkapi dengan lampu indikator sebagai bukti bahwa sumber tegangan atau arus sudah berada pada sistem yang kita butuhkan. Nah, yang kemudian teman-teman semua, pada diagram leader atau diagram satu garis ini teman-teman, ini dari sumber daripada emergency, kemudian MCB dan power supply, ini dia akan masuk kepada komponen. Dalam trainer ini kita akan memasang namanya plug banana. Ya, ini plug banana tujuannya apa? Untuk mengukur, sewaktu-waktu untuk mengukur tegangannya berapa dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian dari plug banana teman-teman, kita bisa mau lihat bahwa ada yang namanya saklar toggle. Saklar toggle on off. Saklar toggle on off, teman-teman bisa melihat ini diagramnya kemana? Diagramnya menuju kepada outdoornya fan motor. Nah, outdoornya fan motor berada pada ini, outdoornya fan motor. Jadi saklar toggle ini berfungsinya untuk menghidupkan dan mematikan. Saya kasih contoh nih, saya mematikan saklar fan motor. Ini teman-teman, saya matikan. Ketika saya matikan, ini semuanya mati semua. Nah, ini dari saklar utamanya. Kemudian dari saklar utama ini terbagi lagi, link menuju ke fan motor, ada juga ke kompresor. Saklar toggle ini teman-teman saya matikan ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya matikan fan. Nah, ini juga ikut mati semua ya, teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal penting yang harus kita siapkan, komponen penting untuk melakukan pengujian ketika kita membutuhkan situasi yang diperlukan oleh instrumen penilaian. Nah, yang berikut teman-teman, ini merupakan papan daripada rangkaian AC split.
Ini kalau rusak bisa diganti atau bisa juga kita beli satu set. Nah, itu keperluan teman-teman terkait dengan elektrikal. Kemudian menyangkut dengan pemipaan, sebagaimana dia disampaikan tadi bahwa pemipaan ini terdiri dari kompresor, kemudian pipa kapiler, kemudian ke kondenser, kemudian dari kondenser dia masuk lagi ke kompresor melalui akumulator. Sirkulasi refrigeran ini berjalan secara normal sehingga menghasilkan mutu kualitas penyegaran ruangan yang lebih oke. Demikian beberapa hal penting yang saya sampaikan terkait dengan alat blender yang dibuat oleh angkatan pertama tahun 2023. Teman-teman ingin tahu angkatan pertama siapa-siapa saja? Yo, kita lihat nama-namanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan trainer kit yang dibuat oleh kelompok angkatan 1. Semoga trainer kit ini menjadi inspirasi buat kita untuk kembali ke sekolah masing-masing dan bisa mentransformasikan pengetahuan teknik pendingin kepada seluruh peserta didik dan kepada sekolah, bahkan masyarakat dan industri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam vokasi, salam guru hebat, salam dari BBL Medan kepada seluruh guru Sumatera dan Kalimantan untuk Indonesia Maju.